Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena kita selalu diberikan nikmat yang banyak. Mudah-mudahan nikmat tersebut mampu menjadi sarana bagi kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, mengawali pertemuan kita, mari sama-sama kita membuka pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pertemuan kita pada hari ini pada mata kuliah Pendidikan dan Nilai Kesenian Budaya Melayu, khususnya materi yang akan saya sampaikan tentang pantun. Sebelumnya kita telah membahas tentang syair dan gurindam. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, sudah sama-sama kita ketahui bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah penciri prodi. Maknanya adalah outputnya teman-teman semua harus bisa berpantun, karena paling tidak salah satu ciri dari kemelayuan itu bisa kita lihat di kampus kita ini dengan teman-teman mampu berpantun. Baik itu berbalas pantun, menulis pantun, atau apapun yang berkaitan dengan pantun. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, ikan kakap di atas bara selagi hangat sedap dimakan. Nama lengkap Ramli Muasmara, mudah diingat, susah dilupakan. Barangkali begitulah cara kita untuk memperkenalkan diri lewat sebuah pantun. Selanjutnya teman-teman yang berbahagia, ada dua indikator pembelajaran yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, indikator tentang mata kuliah kita hari ini, yaitu terkait dengan ketepatan menjelaskan, mempraktekkan, dan membuat pantun Melayu. Jadi, setelah nanti saya membahas materi ini, maka teman-teman harus bisa mempraktekkan. Maknanya harus bisa membuat pantun di situ. Kemudian juga membuat pantun yang dimaksud di sini adalah teman-teman nanti harus mampu membuat 50 pantun yang sudah ditetapkan oleh prodi, yang mana nanti 50 pantun itu akan kita bukukan, ya. Kemudian yang kedua, indikator berikutnya adalah terkait dengan ketepatan menjelaskan pendidikan yang terkandung, ya, pendidikan atau nilai yang terkandung dalam kesenian sastra pantun budaya Melayu. Bahwa pantun tidak saja merupakan seni sastra, bahkan di dalamnya memiliki nilai dan pendidikan yang ada. Nah, oleh karena itu nanti kita akan lihat dalam materi ini. Oke, rekan-rekan yang berbahagia, kita masuk terkait dengan definisi terlebih dahulu. Pantun merupakan satu kata puisi lama yang selalu kita dengar dan sering sekali kita dengar. Bahkan pada prakteknya kita sangat menyenangi ketika melihat orang berbalas pantun. Namun pada faktanya ketika kita membuat pantun juga ternyata bukan hal yang mudah. Nah, oleh karena itu materi pantun ini akan memahamkan teman-teman bagaimana caranya untuk membuat pantun supaya menjadi lebih mudah. Pantun menurut Reinhold Brandstätter di dalam Suseno atau Setiadi Harja, teman-teman bisa lihat literaturnya, bahwa pantun itu berasal dari kata pan dan tun, yaitu merujuk pada kata sopan. Ya, pan itu maknanya sopan dan tun itu maknanya adalah santun. Jadi pantun yang merupakan tradisi lisan orang Melayu itu adalah tradisi ketika berkomunikasi mereka menggunakan cara atau bahasa yang sopan dan santun. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu keunikan dalam bercakap-cakapnya orang Melayu. Jadi ibarat kata pantun, apa tanda pohon kayu, akar tertancap daunnya rimbun. Apa tanda orang Melayu, kalau bercakap-cakap dia berpantun. Rekan-rekan sekalian, dulu pantun merupakan tradisi lisan. Kemudian dia bertransformasi menjadi tradisi tulisan. Kalau dulu orang Melayu menjadikan pantun itu sarana komunikasi bercakap-cakap. Tidak ada pertemuan yang kemudian di dalamnya tidak ada pantun. Nah, sekarang tradisi itu menjadi tradisi tulisan. Orang sudah banyak menulis tentang pantun. Kita juga cukup mudah untuk menjumpai referensi atau literatur yang terkait dengan pantun.
Bahkan hari ini pantun juga sudah menjadi tradisi pertunjukan. Ada pertandingan atau perlombaan berbalas pantun, ada festival pantun. Kemudian banyak lagi yang berkaitan dengan pantun di mana ia sudah menjadi tradisi pertunjukan. Banyak jenis pantun, rekan-rekan sekalian. Ada beberapa, misalnya pantun jenaka, pantun muda-mudi, pantun anak, pantun nasihat, pantun agama. Nah, misalnya kalau di daerah Melayu itu selalu kalau adat, misalnya adat pernikahan, selalu menggunakan pantun untuk menghantar seserahan, ya, tepak sirih, bunga rampai, cincin kawin dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan melihat nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam pantun itu. Di dalam Tenas Effendi, ya, di dalam buku Tenas Effendi, beliau menyebutkan bahwa di mana orang berhimpun, di sanalah pantun dilantun. Di mana orang berbual, di sana pantun dijual. Di mana orang berhelat, di sana pantun melekat. Di mana orang beramai, di sana pantun dipakai. Di mana ada nikah kawin, di sana pantun dijalin. Maknanya, pantun itu masuk dalam berbagai macam sendi kehidupan orang Melayu. Selanjutnya, kegunaan pantun cukup banyak, ya, bisa menjadi komunikasi harian, ya, upacara adat dan lain-lain. Nah, kita masuk pada intinya, rekan-rekan sekalian. Bagaimana cara untuk menemukan ide dalam menulis pantun? Pertama, yang harus kita pahami adalah terkait dengan kaidah pantun. Apa saja kaidah pantun itu, rekan-rekan yang berbahagia? Yang pertama, kita harus pahami bahwa pantun adalah puisi lama. Kedua, pantun terdiri dari 4 baris. Ketiga, baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Selanjutnya, bersajak AB-AB. Kemudian, pantun terdiri dari 4 kata setiap barisnya, maka kalau satu pantun itu berjumlah 16 kata. Selanjutnya, paling minimal 8 suku kata dan maksimal 12 suku kata di dalam pantun, sehingga dia akan menjadi lebih indah, ya, dalam satu baris itu, ya. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, maka berikutnya setelah kita memahami kaidah, kita juga harus menguasai perbendaharaan kata. Jadi kaya dengan kata tapi merujuk pada akhir kata. Misalnya kata pantai, apalagi yang sama dengan pantai? Tupai, ya, petai, keledai. Nah, kata atau perbendaharaan kata seperti ini harus sering kita latih dan kita kuasai, sehingga nanti itu akan mempermudah kita dalam membuat sebuah pantun. Berikutnya juga memahami simbol-simbol alam, ya. Nah, memahami simbol-simbol alam ini kita nanti dalam membuat sampiran itu kita akan bermain dengan alam. Misalnya laut, kita akan bercerita tentang ikan di sana dalam sebuah sampiran. Misalnya anak nelayan pergi ke laut hendak menangkap ikan belanak. Nah, misal seperti itu sampirannya. Atau nama-nama bunga, ya, sungguh indah bunga seroja, mekarnya pula di tengah taman. Nah, selanjutnya teman-teman yang berbahagia, dalam membuat pantun kita harus membuat isi terlebih dahulu, baru kemudian sampirannya, ya. Kemudian yang terakhir, barulah kemudian kita menyusun pantun itu, kita buat lengkapi dengan sampiran pantun yang tepat. Misal satu contoh seperti ini, isinya kita ingin mendidik anak, ya. Misalnya isinya begini, rekan-rekan sekalian. Kalau kita hendak mendidik anak, maka orang tua harus menjadi teladan. Misal begitu. Maka sampirannya saya misalnya bermain nama ikan. Kalau hendak menangkap ikan belanak, ikan dibawa di tengah dusun. Nah, kalau hendak mendidik anak, orang tua menjadi penuntun. Nah, misal begitu. Baik, rekan-rekan sekalian, selanjutnya, nah ini ada kuis yang nanti teman-teman coba isi, ya. Ini ada, ya, kuisnya misalnya sudah ada isinya tapi tidak ada sampirannya, atau ada sampirannya tidak ada isinya. Ini nanti teman-teman latih di rumah. Nah, beberapa tugas ini teman-teman bisa kerjakan nanti di rumah. Dan terakhir tugasnya itu adalah menulis 50 pantun tentang pendidikan agama Islam. Yang ini nanti akan kita bukukan menjadi karya kita bersama. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, demikian materi kita pada hari ini. Duduk sendirian menanti kekasih, kekasih dinanti sudah pun kawin. Cukup sekian, terima kasih.
berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.